brothers and sisters in Jesus' name, we all friends around the world. Nowadays, I going to explain us how Jesus was as God actions in human being. How Jesus was as God action in human being. For we know, God has come to the world to save His people. The people who opposite the Torah rule. The Torah rule has opposite by people. And God, in His commitment as the true God, as the holy God, as the fair God, as the just God, He has come to us to show us His love and His fairness. He shows us His love and His fairness according to His law, the Torah. So, through this lesson, I want to share with you all is by literally meaning, the Trinity says that God has sent His Son. But the Bible says in John chapter 1 verse 1, the wording was written that God Himself became a man. The Word is God and the Word became man. We can separate one God with His Word, one God with His Spirit, and one God with His image. And if we read the Bible, in Genesis chapter 1 verse 1 to 26, it was written that God was written. God has declared with His Word and God present with His Spirit. Of course, God's Spirit never separated from Him. As my spirit not the different person with my mind and my body. So my spirit and my body and my mind is only one. That is why in Genesis chapter 1 verse 26 was written that God created man as His image. So after God created Adam, become a person. He has a spirit, he has a body, he has an image. Adam was one person. Just one person. So, this is the mind teaching of God. This is the primal teaching of Jesus is God Himself. By His Spirit and His Word became man. Matthew chapter 1 verse 18, that Mary was pregnant from the Holy Spirit, from God's Spirit. So, God's Spirit that not separate from God Himself became man. But after God, through His Spirit and His Word, became man, He never ceased. He never stopped with His existence as the eternal God, as the everlasting God. So God is the only God, the pure only one God, not the Trinity. Even you found many verses in the Bible, the Father, the Son, and the Spirit. It should mean that the Father and the Son and the Spirit is different, is specialized. God is only one, with His omnipower, became man and present by His Spirit. So, what we should understand is that God is the powerful God, that Bible has action through man. So, Jesus is God action in man. It's not mean that God is different than Jesus. It's not mean that God is ever separate from God, except while Jesus be crucified and He was died. So in the same times we know that while Jesus separate from His Spirit Himself, He was died. As long as Jesus be one with His Spirit, which is God the Father, He is alive. And after He finished
to take the burden of our sin. He rise from the dead, and he ascend, and he ascend unto heaven, and he ascend unto heaven. So, just if you look from the worldly mind, of course, for you read the verses of the Bible, there is the Holy Spirit, there is the Son, there is the Father. But the truth is that God the Father takes his action to be a man. It is said as the Son. So, what's the little meaning while God sent his begotten Son? The true meaning of that God has sent his begotten Son, it was written in John chapter 1 verse 1 to 14. And if you read Philippians chapter 2 verse 6 was written, he existed in the form of God, counted not being on an equality with God a thing to be grasped. He existing in the form of God, counted not being on an equality with God as things to be grasped, but emptied himself, taking the form of the servant, being made in the likeness of man. So, what is that has equality? What is the same quality with God? Of course, is Jesus as being. Of course, Jesus as man, not Jesus as God. For God is man, has the same quality with God. So, while Jesus was saying has a same quality with God, it means Jesus being, Jesus present as man, Jesus present as man, Jesus present as man. It means that God himself take the image, God himself take the action, they be man. So right now we know that God has take action, they be a man. Not God's word different with him and became a man. Not God's spirit. Not God's spirit moved from heaven. Not God's spirit moved from heaven unto the earth and became man. Not one person. Not God's child. Not the Son of God. They're the different person with God. And then he moved from the heaven down to the earth. God has fullness of all. The heaven, the galaxy, the wood, and the whole planet. God has control over all. Wherever the point of space, God be able present there in the same time, because God is not depend of the science law. For God is not depend by material law. For God is not depend by the material law. For God is not depend by the space law. For God is not depend on mathematical law. God's never depend on anything. God's never depend on anything. God's only depend in his power. God only depend on his will. God only depend with his omnipower. God only depend with his omnipower. God only depend with his will. Not depend on your mind, not depend on our ability, not depend on our logic. So it means God need not be three persons. For the whole space, the whole time, and the whole distance dwell in God. The whole space, the whole distance, the whole time dwell in God's existence. God is not dwell in a space. God is not dwell
in a distance. God is not depend. God is not move from one distance to other distance. God's not move from one space to other space. God's not move from one space to other space. For the all space and the all times and the all distance are dwell in God Himself, the great God, the most great God. So you should change your mind from the material mindset. So we should change our mind from the material law. So we should change our mind from the material law. We should put our mind how God present Himself. To the Bible was written. To the Bible was written. We should understand God with His will. Not by our material will. Not by one law will. Not by one law mindset. Not by material mindset. Not by mathematical mindset. While God became a man, while God Himself became Jesus, it's not like and water became ice. And while water became ice, no more we see the water. We only see the ice, while the waters become ice. It is the material law. But while God became Jesus, one God is never end. One God is always existent, endure exist with His powerful existence. With His powerful existence. Sesaat lagi kita akan mendengarkan terjemahan bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus dan semua teman-teman di seluruh dunia, saya ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus sesungguhnya adalah peran Allah di dalam kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah telah datang menyelamatkan umatnya ke dalam dunia. Manusia yang telah melanggar Taurat telah dilanggar oleh manusia. Dan Allah di dalam keadaannya sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang maha suci, sebagai Allah yang maha adil. Dia telah datang kepada kita menyatakan kebaikannya. Ia menunjukkan kasihnya dan keadilannya sehubungan Taurat. Pada sesi ini saya ingin membahas mengenai pandangan Trinitas bahwa Allah mengutus anaknya pribadi yang lain dari dirinya. Oleh Alkitab dalam Yohanes pasal 1:1-14 mengatakan bahwa Allah sendirilah yang menjadi manusia. Kita tidak boleh memisahkan Allah dengan firman-Nya dan dengan rohnya sendiri. Dan Allah dengan rupanya sendiri. Kalau kita membaca Kejadian 1:1-26, di sana dapat kita memahami satu hal, bahwa Allah telah mendeklarasikan dirinya melalui firman-Nya dan hadir dengan rohnya. Itu berarti bahwa Allah tidak terpisah dari firman-Nya dan dari rohnya sendiri. Seperti roh saya dan pikiran saya dan tubuh saya adalah satu pribadi. Jadi roh saya dan pikiran saya dan tubuh saya adalah satu. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar-Nya. Dengan Adam diciptakan seturut gambar Allah. Adam dengan rohnya, dengan rupanya, dengan tubuhnya adalah satu pribadi. Adam adalah satu pribadi.
hanya just satu pribadi. one person. Jadi inilah So, pokok ajaran this is the tentang mind Allah. teaching of God. Ini adalah hulu ajaran bahwa Yesus adalah roh Allah dan firman yang menjadi manusia. Matius 1:18 bahwa Maria mengandung dari Roh The Kudus. Holy Spirit, Allah yang adalah roh menjadi manusia. But Tetapi meskipun Allah melalui rohnya dan firman-Nya menjadi manusia, tidak berarti kealahannya berhenti. never cease. Eksistensinya tetap sebagai Allah yang kekal, As the sebagai Allah yang tidak pernah berkesudahan, murni satu Allah, bukan tiga di dalam satu. Meskipun saudara pernah membaca di dalam Alkitab banyak ayat yang menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sama sekali tidak menjelaskan bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah berbeda-beda. Allah tidak terbagi-bagi. Allah adalah Allah yang esa, yang hadir melalui manusia dan melalui rohnya sendiri. Hal yang harus kita tahu adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup datang dengan menjadi manusia. Jadi Yesus adalah peran Allah sendiri dalam kemanusiaan. Tidak berarti Allah pihak yang berbeda dengan Yesus. Tidak ada keterpisahan satu Allah dengan Allah lain dalam hal Yesus. Lain hal saat Yesus tersalib dan saat Yesus mati. Jadi pada saat yang sama kita tahu bahwa ketika roh Yesus terpisah dari dirinya, dia mati. Tetapi sepanjang Yesus bersama dengan rohnya, yaitu Bapa yang tinggal di dalam dia, Yesus tetap hidup. Dan setelah diselesaikannya beban dosa-dosa kita, ia bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga. Jadi hanya ketika kita melihatnya dari pandangan duniawi, tentu saja Anda membaca ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tetapi kebenarannya adalah Allah sendiri, yaitu Bapa, mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Disebutlah ia anak. Jadi apa arti selengkapnya dari ayat yang mengatakan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Sudah tertulis di dalam Yohanes pasal 1 sampai 14 dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa keberadaannya adalah setara dengan Allah, namun tidak dipertahankannya kesetaraannya dengan Allah itu, tetapi bahkan ia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi apakah yang disebut serupa dengan Allah itu sendiri? Tentu saja kemanusiaan Yesus itu setara Allah, menjelaskan kemanusiaannya bukan kealahannya, karena sudah pasti kealahan itu setara dengan Allah. Jadi ketika Yesus disebut sebagai setara dengan Allah, itu sedang menjelaskan kemanusiaan itu setara dengan Allah. Kedatangannya sebagai manusia itu setara dengan Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengambil rupa, bahwa Allah berperan dalam kemanusiaan. Jadi sekarang kita tahu bahwa Allah sendirilah yang mengambil peran menjadi manusia, bukan suatu firman yang terpisah dan lain dari Allah yang menjadi manusia, bukan suatu roh Allah,
bergerak dari sorga dan turun ke bumi dan menjadi manusia. Bukan suatu pribadi, yang mana pribadi itu adalah anak dari suatu Allah, anak dari suatu Allah yang menjadi pribadi yang berbeda darinya, lalu bergerak turun dari sorga menuju bumi. Allah Maha Besar memenuhi segala sesuatu, langit, bumi, dan seluruh planet-planet. Allah menguasai segala sesuatu. Dimanapun suatu titik dan ruang, Allah sanggup hadir di sana pada saat yang sama. Karena Allah tidak bergantung pada seluruh pengetahuan. Allah tidak bergantung pada hukum materi. Allah tidak tergantung pada hukum ruang. Karena Allah tidak juga bergantung kepada hukum matematika. Allah tidak pernah tergantung kepada sesuatu apapun. Allah hanya bergantung kepada kemahakuasaannya dan kepada kehendaknya sendiri. Dia tidak tergantung pada pikiran kita dan tidak tergantung kepada kemampuan kita. Tidak bergantung kepada suatu logika. Jadi Allah tidak membutuhkan dirinya jadi tiga pribadi. Karena segala ruang, segala jarak, dan segala waktu berada pada Allah. Seluruh ruang, jarak, dan waktu berada pada eksistensi Allah sendiri. Allah tidak berada pada suatu titik ruang. Allah tidak berada dalam suatu rentang jarak. Allah tidak bergantung dan tidak sedang bergerak dari sebuah titik jarak ke titik jarak yang lain. Allah tidak bergerak dari sebuah ruang ke ruangan lain. Karena seluruh ruang, seluruh jarak, seluruh waktu berada pada eksistensi Allah. Allah yang Maha Besar. Jadi pikiran harus kau ubah dari pikiran materi. Jadi kita harus menempatkan pikiran kita sebagaimana Alkitab menyatakan bagaimana Allah menyatakan diri kepada dunia. Alkitab telah menyatakan bagaimana Allah dengan segala kehendaknya, bukan dengan hukum material dan hukum tentang kehendak manusia, bukan dengan pikiran matematis. Ketika Allah menjadi manusia Yesus, itu tidak seperti air yang menjadi es. Karena ketika air menjadi es, air tidak lagi nampak. Kita hanya bisa melihat es ketika air telah menjadi es. Inilah yang disebut hukum materi. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, Allah tetap kekal dengan segala eksistensinya.